penting kita harus pastiin pasiennya kan posisinya duduk, terus dia harus nempel kepalanya di tembok. Jadi kalau misalnya bapaknya memang dia mau mundur-mundur, kita nggak susah jadinya. Jadi dia tetap nempel di tembok sininya. Terus habis itu pasiennya dongak seperti ini pada manekin ini, dan kita anatominya ingat ya, nasofaring itu lokasinya di daun telinga tempat anting-anting masuk. Dan kita paling nggak kalau buat yang pemula kita ukur dulu nih, karena misalnya ukuran wanita yang perempuan ini dari ujung nasofaring sampai sini bisa segini, berarti ini sepanjang ini si brushnya ujungnya kita harus masukin, karena memang nasofaring baru kena di sini. Beda sama kalau kayak di manekin ini pria dewasa besar ya, itu dia ujungnya nasofaringnya di sini. Nah ini cuma dapetnya segini doang nih, jadi belum harus masuk. Nah hipokosan karena bisa nasofagal refleks, bisa bikin henti nafas dan bisa bikin rasa nggak nyaman sih. Tapi kita harus senangnya pasiennya, dan kita sendiri harus confidence. Kalau saya ngomong gini, Bapak ini udah pertama kali swab, kalau misalnya baru pertama kali swab nanti saya akan masukin sikan kecil ini ya Pak, ini juga buat bayi, jadi Bapak relax aja. Ini akan masuk ke lubang hidung Bapak, cukup satu aja. Nah ini kira-kira waktunya 5 detik ya Pak ya. Nanti rasanya kira-kira kayak pedes, kayak makan cabai gitu Pak, sama kayak mungkin kayak makan wasabi gitu. Nanti Bapak relax aja, jangan gerak. Sama nanti pas saya lagi melakukan swab, Bapak jangan tarik tangan saya ya, karena banyak pasien yang kaget ya gini. Itu juga kita harus ngomong, kalau anak kecil udah pasti harus di position kayak anak-anak periksa THT yang dipeluk, kakinya dikepit sama orang tuanya, perawatnya pegang kepala. Aku sering banget pasien yang retardasi mental kayak gitu ya, posisinya harus kayak gini, kepala itu yang difiksasi kanan kiri. Jadi bukan diginiin, tapi gini, karena dia pasti akan kanan kiri gini-gini ngeberontak ya. Dan 5 detik itu enough. Selama ini aku dapat hasil PCR yang positif. Tapi kalau kalian buat beginner jangan 5 detik lah, 10 detik paling enggak. Kamu pasti benar-benar mukosanya ini di swab sama epitelnya nempel ke brushnya. Oke. Terus kita ingat tadi kalau pasien pakai pengencer darah PTA PTT, kamu jangan lakuin, kamu konsul THT aja daripada pasiennya bleeding karena di swab, karena ada kayak gitu. Terus pada pasien yang trombositopeni di bawah 50.000 atau di bawah 100.000, don't, kamu konsul. Pada orang kelainan kraniofasial, tumor, dan pasien bayi yang kamu nggak bisa, kamu konsul. Jadi kalau misalnya kecuali kamu berada di perifer yang tempatnya kamu nggak ada dokter lain dan the only thing you can do, ya kamu minta at least si trombositnya 50.000, terus PTT-nya juga paling nggak bisa nggak sampai transfusi dulu, dinormalin dulu. Dan kamu harus inform consent ke keluarga sama pasien, ini bisa berdarah ya ibu, karena ibu trombositnya cuma 12.000 nih, atau bapak karena PTA-PTT-nya masih banyak, atau karena bapak pakai pengencer darah. Jadi swab itu nggak cuma kamu colok dapet sampel and then that's it, nggak. Banyak yang bisa kejadian kayak henti napas, henti jantung, pendarahan, dan kamu pendarahan juga kalau kamu confident bisa tata laksana buat epites sarkasisnya dan kamu lakuin. Karena sebenarnya swab itu ditujukan untuk tenaga terlatih, bukan dokter spesialis THT, tapi tugas dokter THT kita melatih RMO, analis, dan perawat, dan teman-teman lainnya. Oke, makanya tadi kalian udah bekal episaksis, jadi harusnya kalian udah bisa pasang tampon, jadi kalian harusnya bisa confident untuk melakukan swab dan dengan komplikasi yang terjadi. Oke, nah Bapak relax aja. Terus kalau pakai masker nutupin mulutnya aja ya Pak ya, karena pasti dia akan vagal reflex, batuk-batuk, kita nggak mau aerosol kena ke kita. Dan ingat APD level 3 pakai face shield, pakai Google, karena atau minimal nggak ada face shield Google sih kalau aku, karena aku nggak mau nanti batuk-batuk aerosol masuk mata, COVID-nya masuk mata. Meskipun kita udah vaksin, tetap minimalisir paparan pajan resiko. Sama pakai handscoon 2 lapis. Lapis pertama nempel di APD di plaster, di mikrofon, karena aku nggak mau karena begitu aku gini dia narik tangan aku, handscoon aku sobek. Handscoon pertama sobek lepas masih nggak apa-apa, masih ada handscoon pertama, handscoon yang nempel di badan aku, jadi handscoon kedua yang kotor. Ingat ya, ini penting banget sama plaster ini, apalagi kamu nanti tugasnya misalnya disuruh nge-swab di puskesmas di titik atau di sekolah apa, disuruh nge-swab, nanti kamu orangnya nggak tahu kayak gimana, itu harus nempel. Jadi kita benar-benar harus steril sendiri di kita. Oke Pak, kita mulai ya. Masuk ke sini. Ingat ya, yang harus dihindari area
septum. Jadi lakukan lateral mungkin karena kita nggak mau bikin pressure ke sebelahnya laserasi atau ekskoriasi. Terus lakukan menempel dasar kafum nasi. Ingat di sini ada nasofaringnya kira-kira patokannya dalam telinga. Jadi arahnya miring gini. Yang salah banyak banget di sosial media kayak gini. Atau dia cuma di sininya doang. Kalau anak-anak aku nggak mengerti itu siapa yang ngajarin, tapi makanya banyak hasil false negatif gara-gara salah pengambilan sampel. Oke, kita mulai ya Pak ya. Nah, biasanya kamu akan ngerasain nih agak mentok dulu ke atas. Habis ke atas dikit kamu lurusin lagi ke bawah. Ikutin sih telinganya. Oke. Nah, sedalam ini, lihat kan? Bisa sedalam ini masuknya karena memang sejauh itu. Patokannya nasofaring tuh ya sejauh itu kita bisa ukur. Nah, itu habisnya baru kita putar 1, 2, 3, 4, 5. Kamu masih nggak yakin baru awal-awal 6, 7, 8 ya udah. Tapi kalau udah jelasnya sudah basah pasiennya pasti akan kayak gitu. Namanya kamu juga korek-korek ini ya. Tadi dia ketinggalan, nanti kamu lihat videonya ya. Nah, nanti habis itu kita keluarin ya yang paling penting. Sama kayak masukinnya, keluarinnya juga harus gentle. Jangan keluarinnya cabut kasar gitu loh. Karena kamu ini namanya plastik bisa patah di dalam ya. Atau kamu kena septum bisa laserasi pas keluarin. Keluarinnya juga harus gentle. Itu kan sepinggir mungkin di dasar kafum nasi. Karena itu nggak ada saraf yang berbahaya, nggak ada pembuluh darah. Nah, kalau kayak gini kemarin hati-hati kita langsung masukin ke tabungnya ya, tabung PCR-nya atau tabung yang di ininya. Kalau nanti baru campur reagennya, aduk baru taruhkan. Nah, kamu harus tahu untuk pasien-pasien anak kita harus langsung masukin karena pasien kemarin tuh dapat anak yang retardasi mental 18 tahun, tangan aku ditarik. Dia kayak kesel lihat brushnya, terus dia pengen matahin brush itu harus hati-hati. Jadi selama ini sih kalau kamu gentle dan kamu betul lakuinnya, nggak pernah sih saya ada kejadian kayak brush patah di dalam atau pasien terjadi pendarahan atau yang lain-lain. Tapi memang ada pasien yang memang dia trombositnya turun, memang udah epistasis duluan ya, itu jadinya memang epistasisnya sebelum dari swabnya. Jadi itu kamu harus hati-hati. Kalau kalian udah terlatih, harusnya kalian sudah bisa melakukan. Oke. Tadi mungkin mau diulang lagi ya buat temennya, kira-kira itu ya.